Sobat Labaru, saya Yola dan saya Sinta. Bertemu lagi bersama kami di pekan ketiga dan keempat di bulan September 2024. Wah, udah lama ya kita nggak ketemu di Labaru sepekan. Iya nih, minggu kemarin kebetulan lapas kita jadi tuan rumah Perjusami Pramuka se-UPT Banjarraya. Betul banget, jadi kita bakal bawakan berita selama 2 pekan terakhir. Di pekan ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa informasi menarik seputar lapas kelas 2B Banjarbaru, diantaranya deteksi dini HIV/IMS, ratusan warga binaan lapas Banjarbaru jalani VCT Mobile. Lapas Banjarbaru gelar Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Tingkatkan pembinaan kemandirian, Lapas Banjarbaru gandeng DKP 3 Banjarbaru, berikan pelatihan budidaya tanaman buah bagi warga binaan. Kakanwil buka secara resmi Perjusami Pramuka UPT Pemasyarakatan se-Banjarraya tahun 2024, sekaligus pelantikan Kamambibus dan pengurus gugus depan Gerakan Pramuka Pangkalan di Lapas Banjarbaru. Lapas Banjarbaru bersama Kakanwil lakukan panen perdana buah melon hasil pembinaan kemandirian warga binaan. Lapas Banjarbaru ikuti GUES bersama Kakanwil Kemenkumham Kalsel di Banjarmasin. Salam 2 pedal, semangat pasti bergerak. Kadipas tutup Perjusami Pramuka UPT Pemasyarakatan se-Banjarraya 2024 di Lapas Banjarbaru. Tingkatkan kompetensi Kalapas Banjarbaru dan petugas Humas ikuti Rakor Humas Pemasyarakatan 2024 di Jakarta. Lapas Banjarbaru raih penghargaan terbaik 3 tingkat nasional sebagai kontributor berita teraktif pada website Ditjenpas. Lapas Banjarbaru gandeng Dinas Damkar Provinsi Kalimantan Selatan gelar pelatihan penanganan kebakaran bagi petugas dan warga binaan. Jajaran Lapas Banjarbaru ikuti webinar series 4, Cerdas bersama BPSDM Hukum dan HAM. Dan inilah Labaru sepekan. Deteksi dini HIV/IMS, ratusan warga binaan Lapas Banjarbaru jalani VCT Mobile. Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru jalani counseling and testing, VCT Mobile, dan pemeriksaan infeksi menular seksual. Dalam pelaksanaannya, Lapas Banjarbaru bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Puskesmas Rawat Inap Cempaka. Dedi Safitri mengatakan kegiatan ini sebagai upaya deteksi dini, mencegah penyebaran penyakit menular di kalangan warga binaan, seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan penyakit menular seksual lainnya. Kita gelar selama 2 hari, hari Selasa dan Kamis dengan target 400 warga binaan yang di-screening. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Bagus Paras Etika, menyampaikan Lapas Banjarbaru terus berupaya memenuhi hak-hak warga binaan. Salah satunya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada kesempatan yang sama, dokter dari Puskesmas Rawat Inap Cempaka, Rahmat Humaidi, mengungkapkan bahwa penularan IMS pada umumnya sering terjadi karena kontak seksual, kontak darah yang berasal dari transfusi, penggunaan jarum suntik berulang, akupuntur, tindik, dan tato. Lapas Banjarbaru gelar Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Acara yang digelar di Masjid Al-Ikhlas Lapas Banjarbaru tersebut diikuti oleh ratusan warga binaan dari berbagai blok hunian serta jajaran pejabat struktural dan staf pegawai. Dalam sambutannya, Kepala Subbagian Tata Usaha Tamrin mengatakan kegiatan maulid itu bertujuan agar warga binaan dapat mengambil tauladan Nabi Muhammad SAW. Ia juga berharap warga binaan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Ustadz Ahmad Basuni dalam ceramahnya mengingatkan tentang amal ibadah serta keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Setelah tausiah, ditutup dengan pembacaan tahlil dan doa. Kegiatan ini juga diharapkan dapat semakin meningkatkan rasa kebersamaan serta memperkokoh iman dan ketakwaan pegawai maupun warga binaan. Tingkatkan pembinaan kemandirian. Lapas Banjarbaru gandeng DKP 3 Banjarbaru berikan pelatihan budidaya tanaman buah bagi warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru gelar pelatihan budidaya tanaman buah yang dimulai pada Kamis. Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja, Bagus Paras Etika. Pada kesempatan yang sama, Kepala Subseksi Kegiatan Kerja, Adi Tri Marwoko, dalam laporannya menerangkan pelatihan ini diikuti 10 orang warga binaan selama 6 hari. Pelatihan ini merupakan program pembinaan kemandirian yang digelar agar warga binaan memiliki bekal keterampilan yang berguna setelah kembali ke masyarakat. Kepala Bidang Penyuluhan DKP 3 Kota Banjarbaru, Risnawati, mengatakan pelatihan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung peningkatan kualitas pembinaan kemandirian serta memastikan warga binaan memiliki kompetensi yang relevan dan siap menghadapi tuntutan dunia kerja setelah selesai menjalani masa pidana. Pelatihan ini bukan hanya sebatas pemberian materi, namun para instruktur DKP 3 Banjarbaru juga memberikan praktik langsung budidaya tanaman buah kepada warga binaan yang terlaksana di lahan sarana asimilasi dan edukasi Lapas Banjarbaru. Kakanwil buka secara resmi Perjusami Pramuka UPT Pemasyarakatan Sebanjaraya tahun 2024, sekaligus pelantikan Kamabigus dan pengurus gugus depan Gerakan Pramuka Pangkalan di Lapas Banjarbaru. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru gelar kegiatan perkemahan Jumat Sabtu Minggu bagi Pramuka UPT Pemasyarakatan Sebanjaraya. Perjusami ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Jumadi, di lapangan alun-alun Lapas Banjarbaru. Dalam sambutannya, Jumadi menilai kegiatan ini merupakan salah satu langkah awal penting untuk membentuk karakter para warga binaan pemasyarakatan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Jumadi berharap Perjusami ini dapat menjadi wadah bagi para warga binaan untuk belajar disiplin, kebersamaan, serta memahami dan menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan disiplin. Pada kesempatan yang sama, Kalapas Banjarbaru Iwaya Nurastawibawa dalam laporannya menyampaikan kegiatan pramuka ini bertujuan untuk membina warga binaan untuk mencapai potensi sosial, spiritual, fisik, dan intelektual. Perjusami yang digelar terpusat di Lapas Banjarbaru ini berlangsung selama 3 hari, dimulai tanggal 20 September hingga 22 September. Kegiatan diikuti sebanyak 80 orang peserta yang merupakan warga binaan dari 7 unit pelaksana teknis pemasyarakatan Sebanjaraya. Pada kesempatan yang sama, Lapas Banjarbaru resmi memiliki gugus depan Gerakan Pramuka. Peresmian gugus depan 03091 dan 03092 Pangkalan Lapas Banjarbaru ini dilakukan oleh Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Banjarbaru, Pak Dedi Sutoyo. Kegiatan pelantikan dan pengukuhan Kamabigus dan pengurus gudep ini berlangsung di lapangan alun-alun Lapas Banjarbaru. Peresmian berdirinya gudep Lapas Banjarbaru ini ditandai dengan pengukuhan dan pelantikan pengurus majelis pembimbing gugus depan dan pengurus gudep. Kepala Lapas Banjarbaru Kak Iwaya Nurastawibawa dilantik menjadi Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka Lapas Banjarbaru.
Lapas Banjarbaru bersama Kakanwil lakukan panen perdana buah melon hasil pembinaan kemandirian warga binaan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Jumadi, melakukan panen perdana buah melon di sentra buah Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Panen ini dilakukan Kakanwil usai membuka perkemahan Jumat Sabtu Minggu Perjusami Pramuka UPT Pemasyarakatan se-Banjaraya. Jumadi mengapresiasi hasil panen perdana buah melon ini sebagai bukti nyata dari keberhasilan program pembinaan kemandirian yang diselenggarakan oleh Lapas Banjarbaru bagi para warga binaan. Sementara itu, Kalapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, menjelaskan sebanyak 100 buah melon berhasil dipanen. Ia juga mengungkapkan, panen melon ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Lapas Banjarbaru dalam mengembangkan program kemandirian melalui pemanfaatan lahan sebagai sarana asimilasi dan edukasi. Lapas Banjarbaru ikuti goes bersama Kakanwil Kemenkumham Kalsel di Banjarmasin. Salam 2 pedal, semangat pasti bergerak. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, dan jajaran mengikuti goes bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan Jumadi. Goes yang menyungsung tema Salam 2 pedal semangat pasti bergerak menempuh jarak sejauh 20 km dengan start dan finish di halaman kantor wilayah. Goes ini turut diikuti oleh para pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pegawai Kanwil Kemenkumham Kalsel. Selain itu, para kepala unit pelaksana teknis dan jajaran turut meramaikan goes yang dipimpin langsung oleh Kakanwil tersebut. Dalam sambutannya, Jumadi menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan antusiasme para pegawai dalam mengikuti goes bersama. Pada kesempatan yang sama, Kalapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa mengatakan, goes bersama Kakanwil ini selain untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, juga sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi, sinergi, kebersamaan, dan kekompakan antar pegawai. Kadipas tutup Perjusami Pramuka UPT Pemasyarakatan se-Banjaraya 2024 di Lapas Banjarbaru. Perkemahan Jumat Sabtu Minggu Pramuka Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Banjaraya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru resmi ditutup oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Said Mahdar. Penutupan Perjusami ini terlaksana di lapangan alun-alun Lapas Banjarbaru. Perjusami yang berlangsung dari tanggal 20 September hingga 22 September ini diikuti sebanyak 80 orang warga binaan dari 7 UPT Pemasyarakatan se-Banjaraya. Kemudian, penutupan Perjusami ini turut dihadiri pejabat administrator Kanwil Kemenkumham Kalsel, Kepala UPT Pemasyarakatan se-Banjaraya, serta pengurus dan anggota Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Banjarbaru. Dalam sambutannya, Said mengapresiasi kerja keras dan dedikasi para pembina yang telah membimbing dan menginspirasi para peserta Perjusami. Lebih lanjut, Said mengatakan Perjusami ini telah menjadi momen penting bagi para warga binaan karena telah menunjukkan semangat kebersamaan dan kegigihan yang luar biasa. Said berpesan kepada warga binaan agar pengalaman Perjusami ini menjadi bekal berharga guna menjadi pribadi yang lebih baik. Tingkatkan kompetensi kehumasan, Kalapas Banjarbaru dan petugas humas ikuti pembentukan agen informasi dan publikasi pemasyarakatan tahun 2024 di Jakarta. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, dan petugas humas Wahyu Indrawardana mengikuti rapat koordinasi humas pemasyarakatan, yaitu pembentukan agen informasi dan publikasi pemasyarakatan tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, mulai 24 September hingga 26 September tersebut, dihadiri oleh 150 peserta dari 54 unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan Ditjenpas.
Kegiatan bertajuk Sinergi Merajut Citra Pemasyarakatan yang Berdampak, Humas Bergerak Bersama ini dibuka oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reinhard Silitonga di Jakarta. Reinhard menyebut sinergi menjadi kunci pelaksana tugas dan fungsi pemasyarakatan yang semakin kompleks dan menantang, termasuk dalam membangun persepsi dan citra di mata publik. Dibutuhkan komitmen, kepedulian, dan kerjasama seluruh jajaran terutama hubungan masyarakat. Menurut Reinhard, citra positif bukan hanya soal bagaimana masyarakat melihat institusi pemasyarakatan, tetapi juga tentang bagaimana pemasyarakatan dapat membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat untuk setiap program dan kebijakan yang dijalankan. Untuk itu, dibutuhkan sinergi demi publikasi yang lebih luas dan optimal. Sementara itu, Kalapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas terpilihnya Lapas Banjarbaru dalam agenda tahunan kehumasan yang digelar di Jenpas tersebut. Ini adalah hasil kerja keras dan konsistensi tim Humas Lapas Banjarbaru dalam mempublikasikan seluruh pemberitaan kegiatan yang diselenggarakan sehingga terpilih untuk ikut dalam kegiatan Rakor Humas bersama 53 Satker pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lapas Banjarbaru raih penghargaan terbaik 3 kontributor berita teraktif pada website Ditjenpas. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru mencatat prestasi membanggakan setelah berhasil meraih penghargaan terbaik ketiga sebagai kontributor berita teraktif pada website Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu www.ditjenpas.com. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas Dirjenpas, Reinhard Silitonga, kepada Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, di Hilton Garden Inn, Jakarta, Taman Palem, pada kegiatan pembukaan pembentukan Agen Informasi dan Publikasi Pemasyarakatan tahun 2024 yang bertajuk Sinergi Merajut Citra Pemasyarakatan yang Berdampak. Menurut Reinhard, citra positif bukan hanya soal bagaimana masyarakat melihat institusi pemasyarakatan, tetapi juga tentang bagaimana pemasyarakatan dapat membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat untuk setiap program dan kebijakan yang dijalankan. Untuk itu, dibutuhkan sinergi demi publikasi yang lebih luas dan optimal. PLT Dirjenpas menegaskan, setiap langkah, jalan, dan pesan yang disampaikan harus menggambarkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan masyarakat yang berkualitas. Sementara itu, Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, mengungkapkan penghargaan ini adalah hasil kerja keras, komitmen, dan konsistensi tim Humas dalam mempublikasikan berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Lebih lanjut, Wayan mengatakan prestasi ini tidak terlepas dari sinergi seluruh pegawai dalam keikutsertaannya mengglorifikasikan seluruh pemberitaan yang disebarluaskan. Kegiatan pembentukan Agen Informasi dan Publikasi Pemasyarakatan, Sinergi Merajut Citra Pemasyarakatan yang Berdampak, dihadiri oleh 150 peserta dari 54 unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan Ditjenpas. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 24 September hingga 26 September 2024. Lapas Banjarbaru gandeng Dinas Damkar Provinsi Kalimantan Selatan gelar pelatihan penanganan kebakaran bagi petugas dan warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru gelar pelatihan penanganan kebakaran menggandeng Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat struktural, staf, petugas regu pengamanan, dan warga binaan kader penanggulangan bencana dari setiap blok hunian.
Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk melatih dan membentuk mental dan kesiapsiagaan para petugas dan warga binaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran di dalam lapas dan memahami cara penggunaan alat pemadam api ringan. Lebih lanjut, Wayan mengucapkan terima kasih kepada Dinas Damkar Kalsel telah bersedia memberikan pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran bagi petugas dan warga binaan. Sementara itu, Maulana Fatahillah selaku Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Dinas Damkar Kalsel mengatakan pencegahan timbulnya kebakaran tentu dengan meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan dengan beberapa tindakan sederhana. Pada pelatihan ini, petugas dan warga binaan secara bergantian melakukan penanganan kebakaran pada tabung gas dan kompor gas menggunakan karung goni basah dan apar. Kemudian dilakukan juga simulasi penanganan kebakaran di blok hunian, dapur, lingkungan pos menara, serta proses evakuasi keadaan darurat terjadinya kebakaran. Jajaran Lapas Banjarbaru ikuti webinar series 4. Cerdas Bersama BPSDM Hukum dan HAM. 120 petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru kembali mengikuti secara virtual webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia. Webinar series keempat dengan mengusung tema Jabatan Fungsional sebagai Investasi bagi Organisasi Masa Depan menghadirkan PLT Deputi Bidang SDM Kemenpan RB, Abba Subagja, sebagai narasumber utama. Webinar dibuka oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Insinyur Razilu MSI, CGCAE, melalui aplikasi Zoom dari Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Razilu menegaskan bahwa tema ini dipilih dengan alasan strategis untuk menjawab tantangan masa depan birokrasi yang semakin menuntut profesionalitas tinggi dari setiap aparatur sipil negara. Lebih lanjut, Razilu menjelaskan bahwa organisasi masa depan haruslah bersifat transformatif dan adaptif. Dalam hal ini, jabatan fungsional memainkan peran sentral sebagai pilar yang menopang keberlanjutan pelayanan publik berkualitas. Dalam presentasinya, Abba Subagja menyoroti peran jabatan fungsional sebagai instrumen strategis dalam mendukung reformasi birokrasi. Beliau menjelaskan bahwa ASN yang menduduki posisi fungsional diharapkan tidak hanya mahir dalam aspek teknis, tetapi juga memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, inovatif dalam mencari solusi, serta berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sementara itu, Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa menyampaikan webinar ini merupakan komitmen kuat seluruh pegawai untuk terus mendukung visi BPSDM untuk menciptakan ASN yang unggul dan berdaya saing global. Dan berita webinar series tadi sekaligus mengakhiri Labaru sepekan kali ini. Dan nantikan kami di pekan berikutnya, tentunya dengan berita-berita menarik seputar Lapas Banjarbaru. Dodol asli kandangan, karindangan lawan si mantan. Amun pian bujur keganangan, lakasi bepandiran lawan kuitan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update terbaru. Jangan kada ingatlah. Sampai jumpa.